Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Ananda semua sudah menerima materi mengenai pengertian iklan, poster, dan slogan. Hari ini ingin menjelaskan sedikit mengenai iklan, poster, dan slogan. Di dalam buku kamu mungkin ada pengertian iklan. Iklan berdasarkan buku Kemdikbud kamu yang warna hijau, yang edisi revisi, itu dikatakan adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong dan membujuk khalayak atau orang banyak. Dapat untuk membeli barang atau jasa, ataupun hanya sekadar informasi. Artinya, kalau iklan itu memiliki fungsi yang lebih banyak. Nanti kita akan temukan itu akan lebih banyak dibandingkan slogan dan poster. Karena iklan tidak hanya memberitahukan, tapi juga dia ada membujuk, juga ada pun supaya orang mendapatkan informasi baik itu untuk barang dan jasa, ataupun adanya lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali iklan ini. Dan coba kita perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah gambar mengenai iklan, tapi ini bukan iklan barang dan jasa, melainkan iklan yang mengajak dari sebuah lembaga yang mana lembaga ini bukan lembaga jual beli, ya, tetapi ini adalah lembaga untuk mengajak masyarakat agar mau membaca. Jadi perhatikan, ya, gambar ini disebut dengan iklan. Tetapi memang gambar ini lebih mengutamakan poster di dalamnya. Karena ada ajakan seperti ajakan-ajakan kita untuk melakukan hal positif. Itu tentang apa? Tentang membaca di perpustakaan. Kita masuk ke sheet berikutnya, media penyimpanan iklan dan unsur-unsurnya. Jadi kamu perhatikan di sini, Nak. Media penyimpanan iklan, ya. Media penyimpanan iklan. Ini ada bermacam-macam, apalagi zaman sekarang sudah banyak sekali media-media melalui elektronik. Dulu, media penyimpanan iklan itu yang paling favorit adalah koran atau media cetak, ya. Jadi koran itu sebagai media cetak dulu. Nah, itu pertama-tama. Tetapi kemudian berkembangnya zaman, maka media iklan bisa melalui televisi dan melalui radio. Radio hanya mengumandangkan suara, tetapi televisi bisa menayangkan gambar pula. Internet lebih maju lagi. Sekarang banyak sekali iklan-iklan, baik itu di website ataupun di YouTube dan media-media lainnya. Lalu, selain media, ada pula unsur-unsur pada iklan. Unsur-unsur ini maksudnya apa? Unsur-unsur ini maksudnya adalah hal-hal yang harus ada di dalam membuat iklan. Ya, nanti ada lagi unsur-unsur pembuatannya. Unsur-unsur pembuatannya yang dari sisi ininya, ya, dari sisi pembuatan yang dari luar. Tapi kalau ini yang memang dari sisi teknisnya, caranya, bentuknya, yaitu yang pertama harus ada gambar. Tidak harus sih. Kalau iklan, yang iklan lowongan pekerjaan itu tidak ada gambar. Ya, tetapi iklan boleh ada dan boleh tidak ada gambar. Tergantung iklannya, iklan tentang apa dan seperti apa. Lalu kalau dia tayangan, berupa tayangan di televisi, maka pastinya ada unsur gerak di situ. Jadi kalau di koran tidak ada. Jadi disesuaikan, kalau dia medianya media cetak, maka unsurnya pun unsur yang masuk akal, ya. Jadi jangan kamu bilang gerak, ada gerak. Jadi di koran itu ada bergerak-gerak, nggak mungkin. Ya. Nah,
tentunya kata-kata. Kata-kata ini kalau di koran tentu dalam bentuk tulisan. Nah, suara kalau di koran tentu tidak ada suara. Ya, yang ada suara di televisi, di radio, ya, ataupun melalui YouTube dan sebagainya. Jadi disesuaikan. Jadi kalau medianya media cetak, maka unsur-unsurnya juga sesuaikan, yaitu hanya ada gambar dan kata-kata atau hanya kata-kata. Lalu kalau dia unsurnya untuk unsur elektronik, maka kalau dia media elektronik, maka unsurnya adalah ada suara, ada geraknya gitu. Ya, ada gambarnya juga, tapi gambar dalam bentuk gambar di televisi ataupun di media-media internet. Nah, kemudian apa fungsi iklan itu sebenarnya? Ya, fungsi iklan bagi ini hanya beberapa, mungkin banyak sekali fungsi-fungsi yang lainnya. Ya, bagi perusahaan bisnis komersial, apa itu komersial? Yaitu bidang jual beli, ya, mencari keuntungan sebesar-besarnya gitu ya. Bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa tentunya. Apa saja itu? Misalnya, kalau yang menjual barang, itu misalnya kamu tahu ada pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan bidang pangan, yaitu menjual minuman-minuman yang langsung dikemas, ya. Nah, kemudian ada juga banyak ya kalau jual barang, kita banyak bisa temukan. Nah, kalau jasa contohnya apa? Hotel misalnya, itu perusahaan bidang jasa. Terus sekolah ya, dunia pendidikan ya. Tapi kalau dia sekolahnya, kalau sekolah kita tidak, tapi kalau sekolah-sekolah ini yang bidang jasa yang dibisniskan atau dikomersialkan mungkin di swasta. Nah, kemudian bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Contoh iklan yang lowongan pekerjaan gitu. Jadi dunia perkantoran ini dia ingin mencari karyawan untuk perusahaannya, maka dia akan membuat iklan. Jadi tujuannya di situ atau fungsi iklan di situ adalah untuk mendapatkan karyawan. Ya, karena dia difungsikan untuk memberikan informasi tentang perkantoran tersebut. Bagi pemerintah sendiri, pemerintah itu siapa? Pemerintah itu mulai dari pemerintah pusat seperti presiden dan para pembantunya, kemudian lembaga-lembaga pemerintahan seperti lembaga kementerian-kementerian, ada Kementerian Perekonomian, ada Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Itu semua adalah lembaga pemerintahan, termasuk pemerintah daerah seperti wali kota, kemudian gubernur, itu semua adalah pemerintahan. Untuk apa mereka membuat iklan ini? Yaitu sebagai informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Contohnya tadi yang di awal Ibu sudah katakan, yaitu iklan tentang perpustakaan, layanan perpustakaan. Maka di situ tujuannya, fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Hanya itu saja, tidak ada unsur menjual buku-buku yang ada di perpustakaan itu, tidak, karena memang dia tidak untuk jual beli, ya. Jadi tergantung siapa yang membuat iklan itu dan tujuannya apa, itulah fungsinya. Bagi perorangan, bagi orang-orang pribadi, secara pribadi mungkin kamu punya produk-produk, kamu pengen jualan misalnya, jualan di Gojek. Nah, di GoFood misalnya kamu share jualanan kamu di GoFood. Nah, pastinya kamu akan menjual barang-barang pribadi, apa barang-barang yang kamu buat sendiri, ya. Tapi tujuannya, fungsinya tentunya iklan itu kamu gunakan untuk menjual barang-barang kamu. Lalu bisa juga misalnya kamu buat spanduk-spanduk, ya. Nah, kemudian kamu kasih gambarnya, kamu buat semenarik mungkin, kamu tempel di tempat-tempat umum. Nah, itu bisa saja menjadi iklan.
Oke. Nah, kemudian fungsi-fungsi ini tentunya masih banyak lagi fungsi-fungsi lainnya, ini hanya sebagai contoh. Nah, sekarang slogan. Slogan ini apa? Dan apa yang membedakannya dengan iklan? Coba kita perhatikan. Menurut buku kamu yang Kemendikbud, slogan ini adalah perkataan. Jadi dia lebih kepada kata-kata, mengutamakan kata-kata. Atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Maksudnya prinsip utama visi misinya mungkin. Jadi ada sebuah organisasi, mungkin sekolah kita memiliki visi misi. Nah, visi misi itu bisa juga disebut dengan slogan, ya. Slogan sering juga disebut dengan moto atau semboyan dan lebih mengutamakan kepadatan makna. Ini maksudnya makna ya, makna dan kata-kata. Contohnya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, ini kadang-kadang sering kita lihat kata-kata ini sebagai peribahasa dan juga sebagai moto, semboyan atau visi misi yang mana memiliki arti perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Jadi bahasa-bahasa slogan ini dia lebih kepada kalimatnya, bukan gambar, ya. Jadi slogan ini kalau kamu lihat mungkin di sekolah, visi misi sekolah, kemudian ada kata-kata emas, kata-kata mutiara, kata-kata memotivasi, menyemangati. Nah, itu bisa dijadikan sebagai slogan. Lalu poster. Poster itu apa? Poster adalah plakat. Plakat baik itu ada kata-katanya maupun ada gambarnya yang dipajang di tempat umum. Nah, ada hal menarik di dalam poster ini, ya. Sebenarnya poster ini hampir sama dengan iklan, ya. Ini memberitahukan suatu ide, hal baru, hal penting kepada khalayak. Apa itu khalayak? Masyarakat. Poster ini mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Oke, gambar di dalam poster yang paling utama, ya. Jadi, poster ini yang membedakannya dengan iklan dan slogan ini. Dia yang penting harus ada gambar. Jadi kalau slogan, kebalikannya. Slogan tidak ada gambar, tidak menjadi masalah. Tapi poster akan menjadi masalah kalau nggak ada gambar. Nah, jadi kalau slogan akan menjadi masalah kalau tidak ada kata-kata, poster menjadi masalah kalau tidak ada gambar. Tetapi di dalam poster tentunya adalah sedikit kata-kata. Jadi kalau tidak ada kata-kata mungkin tidak tahu orang itu apa maksudnya. Jadi kata-kata itu sangat penting. Tetapi dia dipajang di tempat-tempat umum ya. Nah, kemudian bahasa yang digunakan di dalam poster sendiri juga tadi ya harus singkat, menarik, jelas, dan lengkap. Oke, dan dipasang di ruang-ruang terbuka. Sehingga dengan demikian poster ini sebetulnya lebih cocok untuk media cetak. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja mengenai iklan, slogan, dan poster. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di komentar YouTube ataupun di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.